Shalom, apa kabar keluarga City of Love Church? Kembali lagi dalam Selsi News yang akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Woman of Love untuk minggu ini ditiadakan sampai informasi lebih lanjut. COF akan diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi gembala COF masing-masing. City of Love Church mengajak jemaat sekalian untuk ikut bergabung dalam kegiatan daily prayer yang dilakukan di rumah masing-masing setiap hari dari pukul 9 malam sampai 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu menabur untuk pelayanan misi CLC melawan COVID-19 dapat mentransfer ke rekening gereja berikut ini dengan menambahkan angka 19 pada bagian akhir nominal. Ibadah Love Kids Church akan dilakukan secara online melalui link yang akan dibagikan kepada para orang tua. Ibadah raya minggu depan, tanggal 31 Mei 2020, akan dilakukan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di channel YouTube City of Love Church pada pukul 8 pagi. Demikian Selsi News minggu ini. Jaga kesehatan, sampai jumpa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Thank you, LKC, for the present. Happy 10th anniversary, LKC. Thank you for the masker and cookie. I miss going to church. Stay safe and healthy. Emmanuel, bye. Happy 10th anniversary, LKC. Thank you for the goodie bag.
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hal, Yesus. Hidupku milik-Mu, Tuhan. Aku kan setia pada rancangan-Mu, Tuhan, bagiku. Aku kan setia
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting,
Nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Kau terus telah memberikan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau juga telah mengizinkan kami untuk beribadah secara online hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk satu saat, satu situasi yang Kau terus izinkan dalam kehidupan kami. Di mana kami juga terus boleh memuji menyembah-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang melawat setiap kami. Kami percaya saat ini kami sedang ada dalam Minggu Pentakosta. Di mana 10 hari ini Tuhan, Kau sedang mempersiapkan setiap kami untuk menerima Tuhan. Pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Yaitu Pentakosta yang ketiga. Karena itu Tuhan persiapkan setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Beri Tuhan kami kerinduan dan hati yang terbuka, roh yang terbuka untuk menerima Roh Kudus-Mu dicurahkan atas setiap kami. Kami percaya apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu akan terjadi kembali Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Sehingga Roh Kudus akan menjadi penolong buat setiap kami. Akan menjadi satu penolong dan penghibur buat setiap kami. Bahkan menolong kami untuk melakukan kebenaran yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau tuntun setiap kami melalui Roh-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih juga kami terus berdoa buat Indonesia, buat bangsa kami Tuhan, buat kota kami. Kalau PSBB diperpanjang Tuhan sampai tanggal 4 Juni nanti. Tuhan kami percaya biar Tuhan campur tangan. Kau turun tangan menolong Indonesia, Kau menolong Tuhan kota kami Jakarta, bahkan menolong bangsa-bangsa Tuhan. Supaya Tuhan kami percaya ada kuasa Tuhan, ada kehendak Tuhan yang terjadi atas semua hal yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Biar kehendak-Mu jadilah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Jakarta dan Indonesia seperti di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Mark McClendon yang akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Kami percaya ada pesan Tuhan, akan ada tuntunan Tuhan buat setiap kami. Biar setiap kami dipenuhi dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih berbicara pada setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pesan-Mu menjadi pesan buat kami semua. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan dengan hati yang telah menjadi tanah yang subur. Sehingga benih firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami terus mengalami pemulihan. Hidup kami mengalami Tuhan satu pembaruan budi. Terima kasih. Kami siap Bapa diberkati, kami siap dipulihkan, kami siap Tuhan juga disembuhkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap katakan amin. Shalom dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat GBI City of Love, juga bagi Pastor Timothy, juga Ibu. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberi untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Hari ini saya mau bicara mengenai opportunities in crisis. Kesempatan-kesempatan yang bersembunyi di balik tirai krisis yang melanda dalam hidup kita. Dan sebelumnya saya mau ajak kita untuk sekali lagi kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk momen ilahi. This divine moment. We pray, Holy Spirit, that you would breathe on all of us. Berhembuslah atas setiap kami. Setiap kami mendengar firman Tuhan hari ini, kiranya kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan surga menginvasi ke dalam alam pikiran kami, kebiasaan kami, membongkar yang palsu, pecahkan percaya dusta, lepaskan kami. Beri kami roh kemerdekaan hari ini.
Ajarlah kami, Roh Kudus, kami persilakan. Biar kami mengalami Kristus, kami mengalami Engkau hari ini. Sementara firman Tuhan diberitakan, kiranya itu menjadi palu kebenaran yang menghantam semua mindset kami yang lama. Mari Roh Kudus, kami butuh Engkau. Taruh saringan ilahi di mulut hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan sungguh merupakan kebenaran yang mengalir dari hati Bapa untuk kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. So, kita bicara mengenai opportunity and crisis. Dan saya mau katakan dari awal bahwa krisis bukan hanya kesempatan untuk Anda, tetapi adalah juga kesempatan untuk Tuhan. Tuhan punya agenda dan seringkali agendanya Tuhan dipercepat, mengalami terobosan, bisa landing kalau kita melalui masa krisis. Karena itu saudara, kita harus lihat dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kita lihat bagaimana melalui krisis demi krisis, itu menjadi modusnya Tuhan. Itu menjadi cara Tuhan untuk hadirkan terobosan yang dahsyat bagi umatnya. Jadi saudara, saya mau katakan pertama hari ini bahwa krisis adalah kesempatan untuk saudara dibentuk serupa dengan Yesus. Crisis is the opportunity for you to be shaped into the likeness of Jesus. Kita buka kepada kitab Yakobus pasal yang pertama. Saya berharap Anda sudah pegang Alkitab masing-masing. Kalau di rumah kita bisa cari Alkitab yang bentuknya buku. Ya, bagus ya supaya kita bisa cari sendiri, kita bisa temukan, kita bisa juga hafal urutan daripada semua kitab yang ada di Alkitab. Dan itu kita bisa kembali jatuh cinta mungkin ya dengan buku ini. Ingat bahwa Alkitab adalah buku pedoman kehidupan bagi orang percaya. Dan kita buka ini di kitab Yakobus hari ini. Dan Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua mengatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya percaya bahwa mungkin ya, bukan saya percaya bahwa bisa terjadi melalui COVID-19, masa krisis yang melanda Indonesia juga melanda Anda pribadi atau bisnis Anda. Tiba-tiba kita seperti dikepung oleh berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan. Tiba-tiba usaha kita yang tadi baik-baik saja itu bergoncang, dan tiba-tiba semua kebiasaan kita seperti dirombak dan dicabik-cabik. Dan kita gelisah, kita bilang what's gonna happen? Masa depan juga kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Setahun dari sekarang kita nggak tahu. Seminggu aja dari sekarang kita juga nggak tahu. Jadi saudara, kita merasa seperti kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi firman Tuhan mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa? Nah, itu ada di ayatnya ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Rupanya bagi Tuhan kita, endurance is very important. Ketekunan itu sangat berharga. Kenapa? Ada di ayat yang selanjutnya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini satu firman Tuhan ini aja sudah bisa menjadi khotbah selama 1 jam. Ya, di sini dikatakan ketekunan itu akan membawa kita. Ketekunan itu sendiri adalah proses. Kan di sini dikatakan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Endurance is a process that we go through, but it has a goal. Ketekunan adalah proses yang kita lalui, tetapi ada tujuannya. Dan tujuannya adalah keserupaan dengan Yesus.
Tahukah saudara di kitab Filipi dikatakan bahwa di pasal pertama ayat 11 bahwa kita nanti penuh dengan buah kebenaran, yaitu karakter ilahi dalam bahasa Inggris, which is the godly character of Christ, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. God wants you to be shaped into the likeness of Jesus, and the crisis is the perfect opportunity for that. Tahukah saudara bahwa inilah agenda Allah? Ini adalah tujuan Allah dalam hidupmu yang dibongkar di sini. Bahwa Tuhan ingin supaya Anda menjadi perfect, sempurna dan utuh, serupa dengan anak yang tunggal. Sehingga yang tunggal kemudian menjadi sulung, kata firman Tuhan, di antara banyak saudara. Ini luar biasa. God wants you to be shaped into the character of Jesus. Dia jauh lebih tertarik kepada karakter saudara daripada kenyamanan saudara. Sementara kita utamakan kenyamanan. Kalau kita nggak nyaman, kita jerit, kita teriak, kita protes, kita menggerutu, kita mengeluh, kita merasa kesal. Kok bisa begitu? Kenapa begini? Kenyamanan kita diganggu, kita berubah dan menjadi manusia yang garang. Kenapa? Kita nggak suka dikutik kenyamanan kita. Tetapi saudara, Tuhan itu lebih tertarik kepada karakter saudara. Dia ingin saudara melalui proses sehingga pada akhirnya rupa Yesus bisa terwujud. Dia lebih tertarik kepada your fitness than your food. You know, keadaan fitnya saudara daripada kenyamanan atau enaknya makanan saudara. Seringkali saudara, kenyamanan itu justru membusukkan kita. Seringkali saudara, makanan yang paling enak menggemukkan kita. Saudara, tidak selalu sesuatu yang rasanya enak itu baik untuk kita. Makanya Tuhan izinkan kita diproses. Dia izinkan iman kita diuji. Dan saudara dengar apa saya katakan? Your response determines the outcome. Respon saudara itu menentukan hasil. Kalau saudara respon dengan gerutu, dengan mengeluh, dengan marah, dengan kepahitan, saudara itu juga akan menentukan outcome-nya di kemudian hari. Dan saudara percaya apa yang saya katakan, gerutu tidak pernah mengubah masa depan saudara kepada arah baik. Mengeluh tidak pernah memperbaiki keadaan saudara sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara apa? Proses itu sama pentingnya dengan sukses. Proses itu sama pentingnya. Sukses itu saudara sesuatu yang kita capai apabila respon kita terhadap proses itu adalah respon yang benar. Justru jalan pintas seringkali mensabotase yang terbaik. Seringkali saudara jalan tikus. Udah dah, ini aja dah. Kita ambil jalan tikus. Malah itu perpanjang perjalanan kita satu jam. Dulu saya tinggal di Cinere. Udah sampai ke Pasar Rumput. Kadang-kadang itu kesalnya itu minta ampun saudara. Macetnya itu. Ini tahun 90-an. Macetnya itu. Udah kalau lihat Pasar Rumput di Jalan Fatmawati menuju Pasar Rumput. Panjang sekali. Udah deh. Ambil jalan tikus. Ambil gambling, kita masuk ke jalan tikus. 1,5 jam kemudian. Itu sampai ke rumah. Kesalnya sampai keselak. Ya, seringkali saudara, kita ambil jalan pintas. Justru itu memperpanjang penderitaan kita. Justru itu membuat lebih sengsara lagi. Kenapa? Kita nggak mau diproses. Kita mensabotase karya Tuhan yang terbaik daripada Tuhan. Jadi kita harus ubah doa kita dari release me oh God. Kita terlalu cepat minta Tuhan turun tangan. Lepaskanlah aku daripada ini. Bebaskan aku daripada keadaan ini. Mungkin doa yang lebih tepat adalah teach me daripada release me. Teach me melalui keadaan ini Tuhan. Supaya aku muncul serupa dengan anak-Mu.
Yusuf dari rumah dengan baju jubah yang berwarna-warni dan menjadi anak kesayangan papa. Ya, dapat semua fasilitas terbaik, dicintai habis oleh papinya, the golden boy. Ya, dia dari itu, saudara, merasa bahwa sebentar lagi he's gonna be the top. Jadi dapat mimpi yang memperlihatkan kepada dia bahwa God has already planned for him to be at the top. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dibuang di sumur. Menjadi korban geram dan rasa iri yang ada pada kakak-kakaknya. Sehingga apa yang terjadi? Dari sumur kepada perbudakan, kepada fitnaan, penjara. Saudara, dalam bertahun-tahun dia harus melalui proses yang luar biasa supaya apa? Fit menjadi Perdana Menteri. Fit untuk diwisuda, masuk di dalam destiny. Saudara, tahukah saudara bahwa banyak kita tidak pernah sampai kepada destiny kita? Karena kita mensabotase proses. Kita tidak sabar di proses. Kita mau ambil jalan pintas. Kita nggak mau kenyamanan kita diganggu. Lihat Daud. Daud, saudara, banyak orang itu berpikir, wah, itu dia kalahkan Goliat. Sebelum dia kalahkan Goliat, tahukah saudara bagaimana dia cerita bahwa dia harus kalahkan singa? Dia pertaruhkan nyawa untuk kalahkan beruang. Dia hampir mati di bertarung untuk mengamankan dia punya anak domba. Baru saudara dia siap untuk menghadapi Goliat. Kalau dia tidak pernah menghadapi beruang, tidak pernah menghadapi singa, mana dia berani turun menghadapi raksasa dari Gat itu yang sangat bengis, yang punya pengalaman yang luar biasa. Tetapi saudara, dia sudah dipersiapkan sebelumnya. Listen, Tuhan tidak akan jerumuskan Anda ke dalam pertarungan atau ke dalam keadaan yang Anda tidak bisa lalui. Yang tidak mungkin Anda lalui. Dia akan persiapkan Anda dan dia sedang persiapkan Anda. Tetapi yang terpenting adalah karakter. Daud mengalahkan Goliat. Tetapi dia belum siap untuk menjadi raja. Sekalipun dia diurapi menjadi raja, dia tidak siap untuk menjadi raja. Masih panjang sampai karakter ilahi terbentuk dalam dirinya. Tahukah saudara bahwa waktu akhirnya Daud itu dipanggil oleh Saul? Daud datang kepada tempatnya Saul, masih gotong kepalanya Goliat. Tahukah saudara bahwa ada kesombongan, ada banyak hal dalam diri Daud yang harus dibentuk, harus dikikis, diamplas, baru dia siap untuk menjadi seorang raja yang diurapi oleh Allah untuk mengerjakan kehendak Allah. Dan prosesnya Daud, saudara, bagaimana kita tahu itu masih panjang sekali. Ya, saya ingat beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, anak saya telepon saya. Anak saya yang nomor satu, anak laki saya nomor satu, namanya Cody. Dia wisuda kira-kira setahun yang lalu dari kuliahnya. Kemudian dia cari kerja. Tahu saudara, dia masuk interview demi interview. Dia tidak dapat pekerjaan yang dia cita-citakan. Dia mental terus. Ada aja. Dia mental dan itu somehow nggak connect. Padahal kalau menurut saya si anak saya itu sangat talented. Yang namanya juga papinya ngomong ya. Anak saya itu sangat talented, sangat luar biasa. Pikiran dia, kreativitas dia pribadi yang super unik. Dia aset untuk perusahaan mana aja yang beruntung untuk dapatkan dia. Tapi mental terus. Sampai akhirnya demi dia bayar apartemen dia di Tulsa, Oklahoma, dia ambil kerjaan valet. Nah, saudara tahu, istri saya orang Jawa, saya orang bule, jadi anak saya Indo. Ya, dia campuran gitu. Jadi, dia
semangat dia, ya sudah deh gue kerja valet deh gitu. Demi aku bayar my bills dan bisa saya kerja sambil saya masih hunting job yang baik gitu. Tahu saudara apa yang terjadi? Dia dianggap itu menjadi imigran dari Meksiko. Orang lihat dia dengan mata sebelah. Dianggap imigran dari Meksiko yang mungkin illegal. Dia bilang, Dad, setelah beberapa minggu Vale, akhirnya dia telepon. Dia bilang, Dad, saya dimaki-maki, saya dimarahin. Itu dia bilang, seluruh kebun binatang dibongkar. Dia bilang, Dad, gua kerja Vale. Benar-benar gua itu kerja kayak imigran gelap dari Meksiko. Saya dianggap yang paling rendah, yang paling gak ada nilainya. Dan dia bilang, Dad, kayaknya Tuhan taruh saya di sini. Tuhan izinkan saya, katanya, God allow me to get here, Dad, because God has an agenda inside of me. Aku mau nangis, saudara, dan saya ingat kesaksian dia. Dia bilang, Dad, gue sengsara beneran. Dia bilang, gue itu setiap shift ada aja yang terjadi. Dan aku harus telan itu semua. Dia bilang, Dad, Tuhan ajarin saya untuk mengasihi mereka. Tuhan ajarin saya, waktu saya hadapi makian, kutukan, saya di curse, tapi saya harus balas dengan kasih Tuhan. Saya harus lihat bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dad, Tuhan lagi taruh aku di sekolah yang baru. Aku terharu sekali, saudara. Tahu saudara, dia 8 bulan dia kerjakan valet. 8 bulan dan dia tidak mau cari kerjaan yang lain. Dia bilang, tidak, ini sekolah saya, Dad. Aku gak mau cari kerjaan. Kalau udah Tuhan tuntun saya, baru saya cari kerjaan. Dan saudara, waktu beralih kepada tahun 2020, kami ada di Amerika, kami berdoa buat dia. Kami menumpangkan tangan buat dia. Bersyukur untuk ketaatan dia melalui sekolah valet. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu di bulan Februari, akhir Februari, dia dapat a great job. Really great job. Dan apa yang terjadi, saudara? Hanya 2 minggu setelah dia dapat a great job, tiba-tiba, saudara, COVID-19 melanda. Apa yang terjadi, saudara? Dia work from home. Dan dia menjadi orang, dia bilang, Dad, seluruh yang saya kerjakan di Bali, dia mulai ceritakan. Banyak sekali hal yang diceritakan mengenai pekerjaan dia di Bali. Itu semua persiapkan saya untuk job ini. Dan dia bilang, Dad, dalam sebulan, dalam 1,5 bulan, 2 bulan, dia sudah terbaik di bagiannya. Dan sekarang sudah mau dipromosi. I said, wow, that's amazing. Dari sejak dia dapat pekerjaan dan sampai sekarang 36 juta orang Amerika kehilangan pekerjaan. Tetapi anak saya diberkati dengan luar biasa. Tahukah saudara bahwa seringkali yang kita anggap adalah sengsara yang melanda, krisis yang tidak enak, keadaan yang menghempit, yang menghadang, sesuatu yang membongkar kebiasaan kita, kesukaan kita, normalnya kita, dibongkar, dicabik-cabik. Dan saudara, ternyata justru itu adalah awal daripada terobosan baru apabila kita respon dengan benar. Wow, praise God. Yang kedua, saudara. Ini baru yang kedua. Soalnya di sini nggak ada jam. Tidak ada jam seperti di City of Love. Biasanya ada jam. Terus hitung mundur jamnya. Klak, 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 klak. Udah tinggal 10 menit. Itu orang udah berdiri di belakang, tangan di pinggang. Tunjuk clocknya. Hey bro, 10 menit bro. Lu ini stres. Sekarang nggak ada yang ngatur. Tapi mungkin mereka ambil video ini, mereka edit nanti. Awas lo. Macam-macam. Ini video ini saya minta utuh ya. Crisis is your opportunity to realign with God's priorities. Yang kedua adalah krisis adalah kesempatan saudara untuk menyelaraskan kembali prioritas Anda dengan prioritas Allah atau prioritas yang benar. Kita buka di kitab Efesus pasalnya yang kelima. Ini keren banget. Efesus pasalnya yang kelima. This is so cool. Super cool.
Karena itu dikatakan, perhatikanlah dengan seksama, ayat 15. Bagaimana kamu hidup? Perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab apa? Karena hari-hari ini jahat, janganlah kamu bodoh. Ayo. Itu kayak orang Jawa ngomong bodoh. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah, perjuangkanlah, maksimalkanlah. Tenaga kamu harus keluar nih. Supaya apa? Kamu mengerti kehendak Allah. Kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, di sini dalam bahasa Inggris dikatakan, and it says here, don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Listen, firman Tuhan Alkitab tidak mengajar kita untuk ngeflow. Pokoknya ngalir aja deh. Pokoknya gue ngalir lah. Mengalir di dalam roh. No, it says don't act thoughtlessly. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kamu harus benar-benar seriuskan. Kenapa? Hari-hari ini jahat dan hari-hari kita terbatas. Tahukah saudara bahwa our priorities, perhatikanlah dengan seksama. Itu bicara menurut saya mengenai prioritas kita. Bagaimana kamu hidup? What is your priority? Where are you investing your time? Di mana Anda tuangkan waktu saudara? Pergunakanlah waktu yang ada. Where are you investing your time? Where is your priority? Are you spending your time in a way that is going to take you into God's destiny for your life? Tahukah saudara, banyak kita menghabiskan waktu kita yang banyak sekali untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada arti sama sekali. We're just wasting so much time. Kita buang begitu banyak waktu. Tetapi karena kita sibuk, kita merasa bahwa we're actually doing something. Tahukah saudara bahwa seringkali kesibukan itu menyamar sebagai produktivitas. Padahal sebaliknya, seluruh kesibukan itu seringkali is just draining your energy. Menyedot energi kita. Menyedot waktu kita. Sehingga saudara, sisa-sisa dari waktu kita kerjain yang penting. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan ajarkan kita, okay, now is the time, sekaranglah waktu ini, hari-hari yang jahat. Pada saat krisis melanda, ini waktunya di mana kita mulai dengan seksama menyelaraskan kembali prioritas hidup kita waktu COVID-19 melanda. Ada banyak hal yang saya mulai pikirkan. Saya mulai lakukan dengan berbeda. Yeah, I discovered that I'm killing myself. Saya justru melalui masa COVID-19 ini, saya merasa, saya melihat bahwa saya perlahan tapi pasti saya bunuh diri. Dengan kebiasaan, dengan pola hidup saya yang tidak benar, yang tidak terbaik. Yeah. Dengan banyak sekali kesibukan, bahkan di bulan Maret, saya itu seperti kucing dalam karung. I don't know if that's the right thing, but I feel like I gotta get out. I just can't stay still. Aku nggak bisa diam begini. I gotta move. I gotta do something, man. I gotta move. Aku biasa seperti itu. Dari pagi saya bangun, saya kerja sampai malam. Saya kerja banyak dan saya gerak dan saya pergi sini, pergi sana. Saya terbang ke berbagai negara dan banyak meeting, banyak rapat dan semuanya memberi gambaran begitu penting.
Tetapi semua kesibukan itu seringkali saudara justru mengubur prioritas Allah dalam hidup kita. We lost track. Saya mulai mengurut kembali. Saya mulai berdoa, perhatikan dengan seksama. Saya mulai berpikir, Tuhan mulai kerjakan banyak hal dalam hati saya. Sementara saya ada di dalam rumah saya. Sementara saya menghadapi diri saya. Yang sebenarnya, seperti Tuhan tarik tirai, saya bisa melihat diri saya yang sebenarnya. Tuhan mulai menegur, Tuhan mulai untuk menata ulang. Sementara saya beri diri dan memberi telinga ya untuk itu. Tahukah saudara, salah satu hal yang sedang membunuh saya adalah pola hidup saya yang tidak sehat. Jadi saya demi mengerjakan banyak hal, saya sedang memperpendek umur saya. Dan this is a reality. Yeah, because good exercise and nutritious food is absolutely necessary for a long life. Gak ada orang yang tidak pernah olahraga and they just eat anything yang umur panjang. It's just the reality. Sekalipun itu hamba Tuhan yang diurapi, ini adalah kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu ada aturannya, ada hukumnya. Dan saya selalu katakan kepada orang, memang berat badan saya 92, tapi ya susah ya saya olahraga secara teratur, because I'm on the road, I'm busy, I got so much to do. Ya bukannya saya nggak mau makannya, tapi kadang-kadang gimana kalau Pastor Timothy ajak saya makan sih, masa saya nolak sih, saya hanya makan yang tertentu dan segala macam. Jadi saya banyak sekali berdalih, banyak sekali alasan. Tiba COVID-19, I have to face it. I have no more excuses. Saya mulai merenung, lalu renungan saya menjadi pertobatan. Pertobatan saya menjadi langkah menyelaraskan kembali prioritas saya dengan yang baik dan benar, yang memang adalah kehendak Tuhan buat hidup kita. Ya, saya percaya bahwa there's an urgency right now. Ada rasa urgency melalui COVID-19 ini, sepertinya ada rasa terdesak ya di alam roh. This is an urgent season. It's important ya untuk kita menyelaraskan kembali. Makanya firman Tuhan itu sangat blunt, sangat tumpul ngomong di sini. Janganlah kamu bodoh. Janganlah kamu bodoh. Jangan seperti orang bebal. Tahukah saudara bahwa opposite of bebal di sini adalah humble. Dibilang kamu jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ya, wise person is a humble person who wants to learn, yang mau belajar. Ya, di sini dikatakan kamu jangan bebal, jangan bodoh, tetapi kamu perjuangkan dong supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Find out, seek God, hear God, cari Tuhan, dengar suara Tuhan. Yesus mengatakan di Yohanes pasal 10 ayat 17 dikatakan, hey, domba-dombaku mendengar suara gembalanya. Anda bisa mendengar suara Tuhan. Anda bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Now is the time. Gak ada waktu yang lebih baik. Now is the time. Usahakanlah untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan kalau Anda sudah menemukan itu, berubahlah. Tuhan memberi masa krisis sebagai anugerah dalam hidup kita. Ingat Yunus nggak mau, dia punya agenda sendiri sampai dia ditelan ikan 3 hari 3 malam di perut ikan. Ya adalah anugerah bagi dia. Sehingga waktu dia dimuntahin di darat, dia sudah tahu prioritas hidupnya. Nehemia got a big shock, man. Orang-orang pulang dari Yerusalem bilang, man, dia bilang, pintu gerbang gosong dibakar oleh mereka, oleh rakyat, oleh suku-suku yang mengepung Yerusalem. Tembok Yerusalem itu sudah luluh lantak rata. Shock Nehemia, shock. Krisis besar melanda umat Israel itu. Tidak ada defense, tidak ada perlindungan, tidak ada pintu gerbang, tidak ada tembok, nothing.
Dan saudara, waktu dia dengar itu, responnya keren. Diusahakanlah untuk tahu kehendak Tuhan, dan itu kemudian mengubah hidup dia dan juga bangsanya. Yang ketiga dan terakhir. Ini terakhir, beneran loh. Awas lo, jangan sembarang ngedit ya, saya punya khotbah ya. Crisis is your opportunity to experience God's power. Markus pasal 11. Markus pasal 11. Ya, Yesus di ayat 22. Yesus mengajar mereka, murid-muridnya. Dia bilang, percayalah pada Allah. Believe in God. Wow. He said, man, you see the fig tree, ya, pohon ara ini yang kering karena aku mengutuknya. Kamu lihat kan? Ya, kamu harus percaya dong. Percayalah pada Tuhan, percayalah pada Allah. Have faith in God. Lalu dibilang begini, I tell you this, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, there's a mountain in your way, there's a mountain that's blocking your path. Anda tidak bisa melangkah ke depan karena gunung yang terlalu curam, yang terlalu tinggi, terlalu menjulang. Yesus mengatakan, kamu harus berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Dan jangan bimbang hatimu, kamu harus percaya bahwa apa yang dikatakannya itu pasti terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu again. Jesus said it again. 2 kali, aku berkata kepadamu, verily I say unto you, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Here it is. There is an opportunity in crisis to see God's power. Ada kesempatan yang luar biasa di dalam krisis untuk lihat kuasa Tuhan dinyatakan. But you have got to do something. Nggak cukup kita bilang, gua percaya pokoknya Tuhan Alfa dan Omega, awal dan akhir, dia besar, ajaib dan mulia. Puji Tuhan, memang itu adalah awalnya. Percayalah pada Allah. Tetapi kemudian you have to move. You have to take action. Dan itu yang memicu kerajaan Allah. Itu yang memicu kerajaan surga yang ada di alam roh. Untuk mulai bergetar. Untuk mulai untuk bergerak. Untuk mulai memihak kepada saudara. Memberi perkenanan kepada saudara. Memaksakan pintu-pintu yang berabad-abad terbuka lebar untuk saudara. Ini terjadi when you move. When you speak. Makanya Yesus bilang, ngomong dong ke gunung. Suruh dia beranjak. Jangan cuma lihat-lihat gunung, lalu meratap, dan seperti Ayub, korek-korek bisu, mengeluh mengenai nasib, merasa menyesali nasib saudara. Aduh, keadaanku, lalu minta tolong kepada orang. No, ngomong kepada gunung. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Firman Tuhan adalah pedang yang diberi oleh Allah untuk Anda mainkan. Supaya apa? Mengalahkan semua yang melawan kita. Take a step of faith. Speak. Ambil tindakan. Daud menghadapi krisis. Daud, saudara, tadi pagi saya baca kisah Daud lawan Goliat. Goliat ngancam Daud. Goliat gunung berjalan. Goliat berpengalaman, man. That was a bad man. That was a bad, evil man. He was a killer. He was a killer. Dan dia banyak sekali pengalaman. He loved to kill people. Dia adalah mesin pembunuh. Dan dia ngomong sama Daud, hari ini gua serahkan mayat kamu untuk dimakan oleh burung. Daud itu bicara sama dia. Daud itu ngomong kepada gunung itu. Daud itu bicara, dia bilang, hey, kamu itu tidak lawan saya, kamu melawan Tuhan. Dia yang the Lord of Heaven's armies.
He said, "No, you got it all wrong, pal. Hari ini bukan saya. Tuhan serahkan kamu kepada saya, lalu saya yang bunuh kamu." Dan saudara, apa yang terjadi? Goliat itu mau mendekat, dikatakan Daud lari ke arahnya dia. Saya percaya bahwa itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Daud started to run towards Goliath. Dan kita tahu ceritanya yang di kemudian cuma batu kecil, kerikil dari dasar sungai. Itu dilemparkan, stun Goliat. Goliat itu pingsan. Dia nggak mati, dia pingsan. Itu firman Tuhan mengatakan, he said the stone sank in, boom. Dia jatuh ke depan, pingsan. Lalu dikatakan Daud ambil pedangnya Goliat dan membunuh dia. Saudara tahu, saudara, bahwa it was a shock for Goliath was stunned with a rock. Jadi saudara, itu Daud tidak punya pedang. No, he didn't have to have one. Pedangnya dia dapat dari tempat yang lain. Tuhan sediakan pedangnya. Ya, Daud hanya ada sling, ketapel sama batunya. Keren. Tetapi tindakan itu, saudara, Petrus melihat orang yang lumpuh, yang berseru kepada dia, dikatakan, aku berkata kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang what I have I give unto you, silver and gold have I none, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil tangan kanan itu orang lumpuh, dia tarik berdiri. Boom! You have to take action. You have to speak, and then you have to take action. You have to make that step of faith. Wah, kita akan lihat mujizat terjadi. Tanpa iman, kata kitab Yakobus, itu tidak menghasilkan apa-apa. Right? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Iman dan perbuatan itu bersatu. Dan yang ketiga, saudara, kita harus menabur. We have to give. Kita harus mengorbankan sesuatu kalau kita mau lihat mujizat terjadi. Ya, Ishak di pasal 26 kitab Kejadian. Dia waktu kemarau melanda negeri, dia menabur. Dia mendengar suara Tuhan, dia menabur. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati ratusan kali lipat. Don't underestimate sowing. Jangan saudara meremehkan atau underestimate menabur. Mengorbankan sesuatu di masa krisis itu menggerakkan kerajaan surga untuk memihak kepada kita. Dan menghadirkan agendanya Tuhan dalam hidup kita secara dramatis, yaitu mujizat. Sama seperti si janda dari Sarfat. The worst time, last meal. Makanan terakhir di momen yang terburuk. The last moment. Tetapi kerelaan dia to release, untuk lepaskan apa yang ada di tangan dia adalah pemicu untuk apa yang ada di lumbung surga dicurahkan dalam hidupnya. Tuhan tidak ambil melalui Nabi Elia makanan janda yang terakhir. No, Tuhan memberikan kepada dia sesuatu yang luar biasa, adikodrati, yang benar-benar membawa kerajaan Allah, kebesaran Allah, dan kuasa Allah menjadi nyata dalam hidup sang janda. So, it's your opportunity to experience God's power in a time of crisis. Amen. Saya mau berdoa untuk saudara, ini sudah 40 menit. Ya, saya mau berdoa untuk Anda. Bapa di surga, terima kasih umat-Mu di GBI City of Love melalui apapun yang sedang mereka alami. Apapun krisis yang sedang melanda, apapun keadaan yang sedang mereka rasakan. Hamba-Mu berdoa, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah atas mereka, di dalam diri mereka, dan melalui mereka. Tuhan, Engkau sedang persiapkan mereka memiliki karakter ilahi. Tuhan, Engkau sedang menyelaraskan kembali prioritas-Mu dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, Engkau siap tampil menghadirkan mujizat yang dahsyat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan.
kami percaya mereka akan mengalami. Setiap kami mengalami Engkau. Di masa COVID-19 ini kami percaya ada pengalaman-pengalaman yang indah dan luar biasa bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, God bless you, and I'll see you soon. Mari Bapak Saudara, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Saudara yang percaya dan diberkati katakan, amin. Bapak Saudara, kita ada doa 10 hari menjelang Pentakosta ini. Kita sudah mulai dari hari Kamis yang lalu. Kita setiap malam jam 8 sampai jam 9.30, kita dapat doa bersama-sama melalui Zoom. Dan kalau Bapak Saudara, saya mengajak kita semua untuk dapat bergabung. Dan Bapak Saudara dapat mendapatkan linknya melalui Gembala-Gembala KOF. Mari bergabung untuk kita berdoa bersama sampai nanti hari Sabtu dan Minggu kita akan merayakan Pentakosta sama-sama. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.